Get your fucking hands off me! Let go of me! Halo guys, dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian sehat? Kuota aman? Apa masih pakai wifi tetangga? Hah, sama dong kayak gue. Aduh. Masih bersama gue di channel Zen Aizawa. Oke, pada kali ini gue akan membahas salah satu film yang berjudul No Escape. Film ini dirilis pada tahun 2015, akan mengisahkan tentang satu keluarga Amerika yang terjebak di negara yang mengalami pemberontakan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya lur. Kisah akan berfokus kepada keluarga Amerika. Ada Jack sang ayah, Annie sang istri, Lucky anak sulungnya, dan ada si Beach anak bungsunya. Si Jack ditugaskan perusahaannya untuk pergi ke Asia Tenggara serta membawa anak istrinya. Setelah mendarat, ia bertemu dengan pria asal Inggris. Ia bernama Hammond. Ini orangnya. Si Hammond ini akan berperan penting nantinya di keluarga Jack. Lalu ia mengantarkan mereka ke sebuah hotel yang dimana banyak warga asing singgah. Sesampainya di hotel, Jack menyadari bahwa ada yang janggal. Tidak ada jaringan telepon, televisi, dan internet pun tidak aktif di kota tersebut. There's no TV or internet in the whole city? I'm afraid not, sir. You got... Keesokan paginya Jack hendak pergi untuk membeli koran, namun seketika semua hening dan tidak ada orang di sekitarnya. Ternyata si Jack sedang berada di tengah-tengah pertikaian antar pengunjuk rasa dan polisi, dan terjadilah keributan di sana. Jack langsung melarikan diri di tengah kerusuhan tersebut. Ia kembali ke hotel, namun tak disangka ia melihat bahwa ada seorang berkebangsaan Amerika yang sedang dieksekusi. Tiba-tiba ia ditembak oleh kumpulan pemberontak tersebut. Lalu si Jack terlihat oleh seorang pemberontak, lantas ia langsung panik melarikan diri lewat tangga darurat dan memasuki hotel lewat jendela. Sesaat Jack masuk, ia melihat para pemberontak itu mendobrak pintu hotel tersebut. Meskipun sudah dijaga oleh staf dan karyawan hotel, pemberontak itu berhasil masuk ke hotel. Jack kembali ke kamar menjemput anak istrinya, namun menyadari bahwa si Lucky sedang berenang di kolam. Akhirnya si Jack dengan cepat mengambil si Lucky sebelum si pemberontak memasuki kawasan kolam renang. Get out of the pool! Come here! Lalu si Jack kembali dengan cepat ke kamar beserta anak istrinya, mencoba untuk melarikan diri ke atap. Namun tak disangka di atas sudah muncul helikopter yang menembaki para warga asing hingga semua yang ada di atap tertembak dan mati di tempat. Terkecuali si Jack dan keluarganya yang masih hidup, karena kalau mati film ini nantinya akan cepat tamat, jadi slow aja gitu. Merasa kawasan sudah dikuasai si pemberontak, akhirnya si Jack beserta keluarganya memberanikan diri untuk loncat ke gedung sebelah, di mana kita akan melihat adegan yang sangat menegangkan ketika si Jack melemparkan satu persatu anaknya ke sang istri yang sudah berada di gedung sebelah. Tak lama setelah itu, karena rasa aman tak akan bertahan lama, tak disangka
Ya, tank tersebut menembak gedung itu hingga membuat semua orang yang di dalam sana tewas seketika, terkecuali si Jack dan anak istrinya yang masih hidup. Lalu ada seseorang pemberontak yang melihat si Jack, lantas mau tak mau, Jack harus menghentikan orang itu hingga membunuh si pemberontak tersebut demi anak dan keluarganya. Menyadari bahwa diam di sana tidak akan aman, Jack beserta keluarganya berinisiatif untuk pergi ke kedutaan besar Amerika. Mereka semua menyamar sebagai warga lokal agar tidak ketahuan bahwa dirinya orang bule. Di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk melewati kerumunan para pemberontak. Hingga ada salah seorang warga lokal yang menyadari bahwa mereka warga asing, namun karena sutradara belum mengizinkan film ini tamat, akhirnya Jack dan anak istrinya dibiarkan melewat begitu aja. Sesampainya di kedutaan Amerika, ternyata si pemberontak sudah lebih duluan menguasai tempat itu hingga membantai semua orang yang ada di sana. Lantas si pemberontak keluar dari gedung itu dan melihat si Jack, lalu mereka mengejar si Jack dan istrinya. Sampai tiba di taman, ia ditolong oleh aki-aki warga lokal di sana dan mereka berlindung di sana. Lucy, get down. Nang long. Para pemberontak itu masuk dan mencari keberadaan si Jack, sampai-sampai aki-aki yang menolongnya hampir terbunuh. Lantas si Annie pun keluar berencana untuk mengalihkan si pemberontak itu. Lalu Jack langsung merebut senjata dari pemberontak. Karena belum cukup ahli dalam penembakan FF, ternyata senjata yang dibawanya itu tidak ada pelurunya. Akhirnya Jack tertangkap juga. Pemberontak itu berusaha untuk mencicipi istrinya si Jack. Tak lama setelah itu, ternyata ada seorang pemberontak yang membawa bule. Ternyata ia adalah Hammond. Tiba-tiba mereka berdua menembaki para pemberontak tersebut. Ternyata ia menyamar sebagai pemberontak, lantas ia menyelamatkan si Jack bersama keluarganya. 5, you've got 2 and 6. I said I got 1, 3 and 5. Yeah, but that's 3 there. That guy over there. Hurry, come on. There's more coming. Come on, quickly. It's okay, come on. Lalu si Hammond membawa pergi ke sebuah gedung untuk peristirahatan sementara, di mana anak istrinya ditawari makanan dan tidak menyadari bahwa daging yang disantapnya itu adalah daging anjing. Saat sedang makan, si Hammond menceritakan bahwa dirinya beserta rekannya sebagian dari agensi yang dimana ia ditugaskan untuk menyelesaikan sebuah konflik, ya semacam membangun sebuah tempat-tempat. Saat kesepakatan yang terjalin membolehkan perusahaan-perusahaan menempati lewat utang yang tidak dibayar, masyarakat pun murka dan terjadilah pemberontakan yang sangat tidak beradab di negara tersebut. Dan Jack korban dari pemberontakan atas kasus orang yang berkuasanya itu. Saat sedang istirahat tak lama malam itu, Jack melihat aksi baku tembak hingga menewaskan rekannya dan melukai si Hammond. Lantas mereka semua pergi dari tempat itu untuk pergi ke tepi sungai. Tak disangka Hammond mengorbankan dirinya untuk menghambat sebuah truk pemberontak yang mengikuti mereka. Sungguh aksi yang sangat mulia. Sesampainya di dekat tepi sungai, Annie dan anak-anaknya bersembunyi. Saat Jack menemukan seseorang nelayan, ia menukarkan alroji beserta sepatunya untuk sebuah perahu. Nelayan tersebut menyadari bahwa ada pemberontak yang akan datang. Ia menyembunyikan Jack di balik sebuah perahu tua. Tak lama setelah itu, pemimpin pemberontak datang dan menangkap Jack berniat untuk mengeksekusinya. Lalu si Lucky keluar dari tempat persembunyiannya untuk mengganggu si pemberontak tersebut. Malah si Lucky juga tertangkap oleh si pemberontak. Let
her go! Let her go! Saat anaknya dipaksa menarik pelatuk senjata ke ayahnya, tiba-tiba ya, sang istri datang memukul di bagian kepala si pemberontak dan Jack merampas senjatanya lalu membunuh sisa pemberontak itu. Lalu Jack dan istrinya menaiki perahu untuk melewati perbatasan antar negara Vietnam. Tiba-tiba mereka dipergoki oleh sekelompok pemberontak itu, namun Jack tetap mengayuh ke perbatasan Vietnam itu. Dan saat perahu itu melintasi tanda perbatasan, penjaga itu menolong keluarga tersebut. Lantas penjaga itu memperingati kalau pemberontak itu menembak di kawasan mereka, yang berarti mereka akan menganggapnya sebagai aksi tindakan perang. Dan akhirnya si pemberontak itu pergi, lalu si Jack beserta keluarganya pun sampai di Vietnam hingga mereka semua berpelukan dan membuat film ini menjadi tamat. Ending yang cukup mengkudetakan. Oke guys, sekian dari video gue ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian agar gue semangat lagi untuk upload video di nextnya. See you next video.